Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 29 November 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sebanyak 100 orang personel Satuan Brimopolda Riau dikirim ke hutan Rimbang Baling, Kabupaten Kampar. Pasukan elit Polri ini akan bertugas memburu para pelaku illegal logging yang berada di kawasan hutan konservasi Suaka Marga Satwa tersebut. Kapolda Riau menyebut hal ini merupakan langkah konkret yang diambil jajarannya guna menuntaskan aktivitas ilegal berupa perambahan hutan tersebut. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, apa latar belakang pengiriman personel Brimob ke hutan rimba Baling tersebut dan apakah terpantau marak perambahan hutan di sana? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa pengiriman 100 orang personel dari Satuan Brimob Polda Riau ini bermula dari hasil pantauan yang dilakukan oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi pada hari Sabtu kemarin lewat helikopter atau pantauan udara, memang mendapati ada sejumlah aktivitas yang terindikasi merupakan illegal logging atau perambahan hutan secara ilegal. Dan pada hari tersebut Kapolda Riau melakukan pantauan wilayah ke daerah barat dari Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar dan juga Kabupaten Rokan Hulu. Memang dari hasil pantauan tersebut, salah satunya di Suaka Marga Satwa Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, terdapat perbuatan yang diduga merupakan aktivitas illegal logging, sehingga Kapolda Riau memerintahkan untuk 100 orang personil Brimob Polda Riau dikirim ke sana guna memburu para pelaku illegal logging tersebut. Begitu, Mei. Iya, kemudian adakah perintah khusus dari Kapolda kepada personil Brimob ini? Baik, terkait hal ini memang Kapolda Riau sempat memberikan perintah dan dia meminta agar pasukan tetap terarah dan juga harus teratur serta melakukan penyergapan terhadap para pelaku dengan baik, begitu. Lalu apakah di daerah lain di Riau juga banyak illegal logging dan berapa kasus yang berhasil diungkap dalam beberapa waktu terakhir ini? Ya, dari hasil rangkuman terakhir kami memang sudah ada beberapa daerah di Provinsi Riau yang di mana pihak kepolisian sendiri juga berhasil menangkap para pelakunya. Di antaranya yakni di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, dan lain-lain. Untuk data terakhir, memang kami belum menerima informasi dari pihak kepolisian dikarenakan operasi penertiban illegal logging sendiri juga sampai hari ini masih berjalan, namun berdasar rangkuman kami hingga 2 bulan terakhir sudah hampir puluhan kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian daerah Riau, begitu. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Riau serta Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Wilayah Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Operasi udara, masalah operasi illegal gitu. Terus dan potensi kerugian negara dalam aktivitas. Ada penambahan tersangka, Nak Jenderal? Rekan-rekan semuanya, Polda Riau hari ini menyelenggarakan operasi illegal logging dengan sasaran untuk wilayah barat yang berbatasan dengan Sumatera Barat, di wilayah Rokan Hulu maupun di wilayah Kampar. Kita baru selesai melaksanakan pemantauan udara dan kita mendapatkan beberapa aktivitas illegal logging di hutan produksi maupun di kawasan konservasi. Tentu kita juga mengambil langkah konkret. Hari ini kita berangkatkan 100 anggota Brimob untuk penanganan lebih lanjut sekaligus menjajal hutan di wilayah Rimbang Baling dan sekitarnya. Kita juga memantau bagaimana aktivitas ini sejatinya seperti apa. Kita identifikasi bahwa aktivitas illegal logging ini kita bisa lihat
ada korelasinya dengan beberapa hal yang tentu kita perlu kajian dulu terkait dengan temuan-temuan dari hasil patroli. Iya, kalau terkait dampak yang jelas itu dari faktor lingkungan. Kalau kita bicara nilainya berapa, itu pasti harus ada proses selanjutnya. Dalam ini dilakukan penilaian dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat dampak secara langsung, itu pasti lingkungan yang terdampak berakibat langsung itu. Sehingga nanti selain ada banjir yang mungkin menjadi akibat dari adanya pemotongan secara liar ini, juga hewan-hewan liar yang tadinya terkonservasi dengan baik menjadi dia lari ke perumahan warga yang akhirnya merugikan warga juga. Mungkin itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga RT 1 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dihebohkan penemuan mayat perempuan bersimbah darah. Mayat itu ditemukan pertama kali oleh saksi mata yang hendak memesan kopi di warung milik korban pada Minggu 28 November sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Mayat yang ditemukan itu sudah tergeletak di lantai warung milik korban, kondisi bersimbah darah dan mengalami luka yang cukup parah di bagian wajahnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Hasbi Sabirin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hasbi. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana pantauan Anda di lokasi dan kronologi kejadiannya. Ya, baik rekan Mei dan semua pemirsa Tribuners. Kemarin pada Minggu tanggal 28 November 2021, di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, itu terjadi sebuah peristiwa yang mana korban ini merupakan seorang nenek perempuan usia 66 tahun. Ya, atas kejadian itu warga sekitar menghebohkan penemuan seorang mayat nenek ini yang sudah tergeletak di sebuah milik warungnya yang di pinggir jalan dari arah Kota Jambi menuju ke Mendalo. Yang mengetahui hal itu, warga sekitar sontak membuat heboh atas penemuan mayat yang sudah bersimbah darah itu. Pantauan kita di lokasi, mayat itu sudah ditemukan posisinya dalam keadaan meninggal dunia. Ya, hingga hari ini atas peristiwa itu belum berhasil diungkap pihak kepolisian apakah korban itu merupakan korban pembunuhan atau korban dari tindakan kekerasan. Ya, begitu, Mei. Kemudian bagaimana tindakan dari pihak kepolisian Polres Muaro Jambi sendiri? Ya, baik, rekan Mei. Hingga hari ini pihak Satreskrim Polres Muaro Jambi masih melakukan penyelidikan terhadap motif terjadinya penemuan mayat yang tewas di Desa Mendalo Darat itu. Beberapa warga di sana juga menduga mayat yang sudah tewas yang bersimbah darah itu diduga kuat oleh warga sekitar itu menjadi korban pembunuhan. Namun untuk memastikan hal itu, pihak Satreskrim Polres Muaro Jambi sudah melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi. Hingga hari ini pihak Satreskrim Polres Muaro Jambi juga akan melakukan pengungkapan apakah korban itu meninggal karena tindak kekerasan atau pembunuhan. Hingga hari ini informasinya belum berhasil kita terima. Sesaat lagi kita akan coba konfirmasi terkait apakah motif dari peristiwa itu ada merupakan korban pembunuhan atau bukan. Yang jelas untuk korban itu sendiri sudah dievakuasi oleh Satreskrim pada saat itu juga dan telah dilakukan visum di Rumah Sakit Raden Matahir, Kota Jambi. Untuk diketahui juga Tribuners dan Mei, korban itu merupakan seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya itu bekerja di warung sebagai penjual kopi. Warga ini juga merupakan warga Sumatera Barat. Hingga saat ini jenazah itu sudah dipulangkan ke tempat asalnya yang berada di Sumatera Barat. Ya begitu, Mei, informasi. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda.
Aku Kasareskrim Polres Muara Jambi bersama dengan tim Opsnal dan tim identifikasi beserta Polsek Jaluko mendatangi TKP penemuan mayat seorang ibu dengan inisial NI berumur 66 tahun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan TKP adalah RT 01 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muara Jambi. Menemukan dari korban yang meninggal dunia ini, kita mendapati bahwa korban mengalami jejas luka benturan benda tumpul di bagian muka. Kemudian di bagian muka ini untuk bagian bibir itu terbelah. Dugaan kita adalah benturan benda tumpul. Kemudian banyaknya hilang darah dari korban menyebabkan korban meninggal dunia. Hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11 pagi. Kemudian keterangan beberapa saksi dan dapat menjelaskan bahwa korban meninggal dunia sekitar pukul 11 pagi. Karena pasti ada tentunya. Jadi nanti akan kami dalami lebih lanjut. Kemudian untuk suaminya tadi tidak berada di rumah, tidak berada di RT 1 ini, RT 1 Desa Mendalo Darat, tetapi sedang pergi menjala ikan. Ini masih dalam proses lebih lanjut. Tentu di sini kami akan segera dan dalam proses dengan cepat untuk mengungkap tindak pidana ini. Kita temukan dalam keadaan meninggal dunia, akan kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Sekarang korban sudah kami bawa ke Rumah Sakit Umum untuk dilakukan visum mayat. Ini bahwa korban meninggal dunia, bukan penemuan mayat, hal berlapis yang akan kita kenakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemain Persin Sinjai tak terima dengan keputusan wasit yang memimpin laga lawan Persiban Banteng pada Minggu 28 November. Diketahui pertandingan kedua tim ini berlangsung di lapangan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Asisten wasit sempat dikerumuni oleh pemain Persin Sinjai untuk protes. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Timur, Kaswadi Anwar, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Kaswadi. Ya, rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi kericuhan pertandingan Persin Sinjai melawan Persiban Banteng ini? Ya, para Tribuners, kemarin Liga 3 Zona Sulawesi Selatan bergulir di penyisihan grup C di mana mempertemukan antara Persin Sinjai dan Persiban Banteng yang berakhir dengan kedudukan 2 sama. Usai pertandingan, para pemain Persin Sinjai tidak puas dengan keputusan wasit yang mensahkan gol kedua dari Persiban Banteng. Mereka pun mengejar para pengadil lapangan dan diduga terjadi pemukulan pada asisten wasit. Kejadian tersebut terjadi ketika pertandingan terakhir di grup C Liga 3 Zona Sulsel di mana Persiban Banteng unggul lebih dulu 1-0, kemudian Persis Sinjai mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1, namun di akhir pertandingan kedudukan menjadi 2 sama, padahal Persis Sinjai harus menang untuk menjaga peluang lolos ke babak 12 besar Liga 3 Zona Sulawesi Selatan. Kericuhan ini juga terjadi lantaran gol yang sudah masuk melewati garis gawang, namun para pemain Sinjai menganggap bahwa itu belum masuk, sementara para asisten wasit dan wasit utama telah menilai bahwa itu telah melewati garis gawang dan mensahkan gol tersebut. Ya, rekan. Lalu kemudian apa langkah dari Asprof PSSI Sulawesi Selatan terkait kejadian ini? Ya, dari pihak Asprof PSSI Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Asprof Ahmad Jafri mengatakan masih menunggu hasil laporan dari perangkat pertandingan terkait kejadian tersebut. Mereka masih menunggu laporan bagaimana kronologisnya dan dugaan-dugaan yang terjadi pada usai laga pertandingan antara Persin Sinjai dan Persiban Banteng di lapangan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Ya, kemudian apa sanksi yang menanti dari pihak yang terlibat dari kejadian ini? Ya, untuk sanksi yang menanti bagi memang jika terjadi dugaan pemukulan terhadap pengadil lapangan, bahwa
Sekretaris Asprov PSSI Sulsel Ahmad Jafri menegaskan bahwa hukuman seumur hidup untuk tidak berkecimpung dalam dunia sepak bola bisa saja dijatuhkan, namun semua masih butuh proses dan menunggu laporan dari perangkat pertandingan di laga Persin Sinja dan Persin Bantai. Ya. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Asprov PSSI Sulawesi Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Antara Persin Sinja dan Persiba Banten di akhir pertandingan. Sebenarnya ini sebenarnya dilematis, apa yang dia persoalkan daripada Persin Sinja itu menyatakan bahwa itu tidak gol, itu kan kewenangan berada pada perangkat pertandingan. Perangkat pertandingan AW1 sudah menyatakan bola itu sudah melewati garis gawang. Ini juga menjadi suatu problema besar. Kenapa saya katakan problema besar? Di tingkat nasional pun, di tingkat dunia pun, bola seperti ini akan menjadi suatu dilema. Tetapi mereka menerima dengan keputusan wasit itu. Kami dalam kepentingan pertandingan kemarin itu kami tidak punya kepentingan apa-apa sebenarnya. Kami melaksanakan, wasit melaksanakan daripada tugasnya sesuai dengan law of the game. Ya, ini juga terjadi di Persib Bandung waktu lawan dengan Persija Jakarta. Mereka juga tidak ngamuk seperti Persin Sinjai itu, yang dimana langsung membuat suatu keputusan yang sangat mengecewakan sebenarnya. Siapa yang bisa menentukan bahwa itu gol atau tidak? Dia berikan keputusan kepada wasit. Tapi kalau dikatakan wasit keberpihakan ke ini, tidak ada. Mau berpihak bagaimana? Kayaknya seperti itu barangkali. Ya. Kalau terkait laporan dari perangkat pertandingan ini apa Pak? Saya tunggu laporan perangkat pertandingan itu jam 12 siang ini. Ya mudah-mudahan ada masuk. Kalau memangnya ada memberatkan, kami akan sidangkan. Ya, karena memang sudah begitu aturannya. Ini kan Pak sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan diduga ada pemukulan terhadap pengadil lapangan. Mungkin sanksi tegas apa yang menanti bagi pemain maupun ofisial yang terbukti melakukan ini? Jadi kalau itu memang terbukti apa yang disampaikan oleh pengawas pertandingan, apalagi di aksi pemukulan di Liga Indonesia itu sangat-sangat berat. Tetapi kalau itu laporan pengawas pertandingan ada pemukulan dan kemudian ada bukti yang bisa diperlihatkan, memang itu saya langsung hentikan seumur hidup. Kami akan hentikan, kami akan melapor ke PSSI dan akan men-skor sampai seumur hidup, tidak bisa bermain bola lagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji menjanjikan akan segera memberikan bonus atlet Kalimantan Barat yang telah berhasil membawa pulang medali pada gelaran Pekan Olahraga ke-20 di Papua. Hal ini disampaikannya saat penutupan kejuaraan daerah tarung derajat Kalimantan Barat tahun 2021 pada Minggu 28 November kemarin. Cabang tarung derajat sendiri pada gelaran PON 20 di Papua berhasil menyumbangkan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ferianto, jurnalis Tribun Pontianak yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ferry. Halo, selamat siang rekan Mei. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda. Bagaimana perolehan medali dari Kalimantan Barat pada PON 20 Papua kemarin? Nah, untuk perolehan Kalimantan Barat pada gelaran PON ke-20 di Papua kemarin itu, Kalimantan Barat sendiri memperoleh 3 medali emas, 5 medali perak, dan 6 medali perunggu ya. Nah, untuk medali emas ini 2 diantaranya disumbangkan dari cabang tarung derajat dan kemudian 1 medali emas itu disumbangkan dari cabang panjat tebing yakni dengan atlet Frederick Leonardo. Nah, untuk pada saat kemarin, pada saat penutupan gelaran kejuaraan daerah tarung derajat 2021 itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji menjanjikan akan segera melakukan proses pencairan bonus kepada para atlet yang sudah mengikuti gelaran PON ke-20 di Papua. Demikian, Mei. Kemudian bagaimana respon Gubernur Kalimantan Barat atas prestasi dari para atlet ini dan berapa bonus atlet yang dijanjikan? Nah, kalau Gubernur Kalimantan Barat sendiri sangat mengapresiasi ya peraihan medali pada PON ke-20 di Papua ini, walaupun memang prestasi Kalimantan Barat pada PON 2020 ini PON 20 di 2020 itu memang sedikit menurun dibanding pelaksanaan PON ke-19 sebelumnya. Namun Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji masih sangat mengapresiasi pada para atlet yang sudah berhasil membawa pulang medali, khususnya di cabang tarung derajat yang sudah berhasil menyumbangkan lagi 2 emas pada PON ini. Nah, kalau untuk Gubernur Kalimantan Barat sendiri, Sutar Miji menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyusun atau menganggarkan tersendiri terkait
bonus para atlet ini. Namun memang beliau menyampaikan para atlet harus sedikit lebih bersabar karena saat ini kondisi keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat sendiri sedang tidak terlalu baik, Mei. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih melanda dan kemudian bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat sampai saat ini. Lalu berapa bonus atlet yang dijanjikan? Apakah sudah diketahui atau seperti apa? Nah, kalau untuk Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji menyampaikan bahwa untuk bonus yang bakal diberikan kepada atlet itu minimal sama dengan pada PON 19 sebelumnya itu. Nah, kalau untuk pada PON 19 tersebut, para atlet itu yang mendapat medali emas diberikan bonus sebesar 200 juta rupiah. Nah, kalau untuk yang pada saat ini, PON ke-20 di Papua ini, Gubernur Sutarmiji sendiri juga menjanjikan minimal setara. Namun kalau misalkan dalam nanti penganggarannya bisa dilebihkan, bakal dilebihkan juga. Tapi minimal tidak di bawah 200 juta untuk yang memperoleh medali emas. Begini. Demikian, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Kalimantan Barat serta Ketua Pemprov Kodrat Kalimantan Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. 1 minggu. Nah, kalau cerita bonus minimal samalah dengan PON sebelumnya, ya. Nah, saya sih maunya lebih besar, cuma kondisi keuangan kita yang tidak memungkinkan, ya. Ya minimal ya sama dengan yang lalu. Hanya lagi diproses, ya. Mudah-mudahan bisa cepat untuk penghargaan pada para atlet. Kemudian saya juga terima kasih pada Pemda Tarung Derajat, ya, yang sudah melahirkan para atlet yang bisa mengharumkan nama Kalbar dan terus membina para atlet. Ya. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan bonus sama dengan PON-PON sebelumnya. Sementara saat ini kita ketahui dalam kondisi pandemi. Karena pandemi penting, sangat penting. Ya, apresiasi untuk atlet juga sangat penting. Alhamdulillah beliau sangat memahami kondisi itu dan saya berharap semua atlet bukan hanya Tarung Derajat yang sudah mempersembahkan medali di PON Papua untuk bersabar. Karena memang penganggarannya ini ada prosedurnya. Saya yang akan memberikan garansi bahwasanya bonus atlet itu akan tersampaikan kepada seluruh atlet. Untuk itu saya berharap teman-teman bersabar dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur yang telah bisa mengerti suasana kebatinan para atlet dan tentunya ini merupakan penghargaan dan apresiasi yang baik sehingga para orang tua ke depan ya tidak akan menghalang-halangi ketika anaknya itu mau menjadi atlet ketika masa depan atlet itu ada. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komite Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Sulawesi Utara tahun 2021 mengupdate informasi pelaksanaan pendaftaran sampai tanggal 10 Oktober 2021. Menurut Alvia Keziaraintung, Komite Putra-Putri Pariwisata, penundaan tersebut diambil karena di saat bersamaan terjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Vistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Vistel. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, berapa finalis yang bersaing dalam ajang pemilihan Putra-Putri Pariwisata Sulut ini? Ya, finalis yang bersaing saat ini ada 18 orang, 11 perempuan dan 8 laki-laki. Mereka pun dipilih diseleksi dan ada beberapa utusan dari instansi masing-masing. Di situ juga ada satu pasang dari utusan kepolisian Polda Sulut, sedangkan yang lainnya ya dipilih sesuai kriteria mereka. Ya, demikian rekan Mei. Iya, kemudian seperti apa kemeriahan di lokasi talent show sendiri? Ya, kemeriahan dari hasil pantauan kami sangat-sangat meriah karena dari 18 maksud kami dari ke-18 pendukung ke-18 finalis ini hadir dan di Mantos 2 ini dipenuhi oleh banyak orang dari pendukung mereka masing-masing. Dan memang sangat meriah, ada yang dari lantai 2, lantai 3, dan memang sangat banyak. Jadi memang sangat meriah saat malam talent show saat itu. Hey. Kemudian bagaimana tanggapan para finalis sendiri dalam ajang ini, Vistel? Ya.
finalis sangat bersyukur karena ini Tribuners, ini siapa pemenang dalam ajang ini akan menjadi perwakilan menuju ke pemilikan Putri Pariwisata Nasional, karena sebelumnya utusan yang menjadi Putri Pariwisata Nasional bukan dari ajang pemilihan Putri Pariwisata Sulut ini. Biasanya sebelumnya dari putri-putri pemilihan Nyong Noni Sulut. Biasanya yang juara di Nyong Noni Sulut, mereka yang akan diutus ke ajang nasional. Tapi saat ini pertama kalinya siapa pemenang di ajang Putri Pariwisata ini, dia yang akan diutus oleh panitia ke ajang pemilihan Putri Nasional. Demikian rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan finalis Putra-Putri Pariwisata Sulut 2021. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk persiapan mengikuti talent show, jujur baru disiapkan tadi malam. Karena ikut ajang ini juga mendadak, berhubung masih ada seorang polisi wanita, perwakilan dari Polda Sulawesi Utara, dan baru ditunjuk kemarin. Jadi kemarin baru dibuatkan sprint untuk mengikuti ajang ini. Untuk tarian yang Messi bawakan tadi, itu adalah tarian Babylon. Itu sudah lama Messi pelajari, tapi untuk mengkombinasikan dengan rebana itu yang baru Messi pelajari tadi pagi. Karena tadi malam Messi cuma mencari referensi tarian apa, tapi kayak sulit gitu karena udah mendadak, kayak nggak kepikiran, jadi blank. Tapi puji Tuhan tadi kepikiran, oh mungkin bisa kombinasi antara tarian Babylon dengan rebana. Dan puji Tuhan tadi Messi boleh tampilkan kombinasi tarian itu, dan Messi sangat lega karena tadi juga banyak pendukung dari leting-leting, adik leting, ada senior juga yang excited, yang teriak-teriak, makanya Messi jadi lebih semangat. Dan awalnya tuh nervous, tapi pas udah di panggung udah kayak nggak nervous lagi, udah enjoy dengan panggungnya. Kami akan kembali usai jeda sejenak saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Belasan rumah konstruksi semi permanen dan konstruksi kayu di kawasan KP3 Banda Sakti, Lok Semawe pada Sabtu 27 November malam terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Untuk proses pemadaman kebakaran rumah-rumah yang berada di pusat kota Lok Semawe tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Saiful Bahri, jurnalis Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Saiful.
Halo, Maisada. Silakan dengan informasi Anda, apa penyebab kebakaran tersebut? Mungkin dapat saya informasikan terlebih dahulu bahwa kawasan terbakar tersebut adalah kawasan yang sangat padat penduduk yang terletaknya pas di pusat kota Loksmawe, rumahnya pun dalam bentuk berdempetan. Sehingga saat terjadi kebakaran membuat suasana sangat panik karena mengundang perhatian seluruh masyarakat di pusat kota Loksmawe. Sedangkan untuk penyebab kebakaran sejauh ini hasil koordinasi kita dengan pihak kepolisian masih dalam penyelidikan. Demikian, Mas Sada. Kemudian kemana para korban ini lalu mengungsi? Oke, Mas Sada, mungkin dapat saya informasikan bahwa pada malam kejadian pihak Tagana Kota Loksmawe langsung mendirikan tenda darurat. Cuma karena kondisi pada saat itu Loksmawe sedang diguyur hujan deras, sehingga masyarakat memilih mengungsi ke rumah-rumah tetangga atau famili maupun teman-teman mereka. Begitu juga dengan sampai hari ini mereka belum menggunakan tenda darurat yang disediakan Tagana, tapi mereka masih memilih mengungsi ke rumah-rumah tetangga, kerabat mereka ataupun teman-teman mereka. Demikian, Mas Sada. Kemudian bagaimana tanggapan dari Pemkot Loksmawe terhadap para korban kebakaran ini? Oke, Mas Sada, dapat saya laporkan pada hari pertama kejadian itu pimpinan Kota Loksmawe, yakni Wali Kota Loksmawe Swedi Haya, beserta wakilnya Yusuf Muhammad dan bahkan sekretaris daerah Kota Loksmawe Tri Adenan itu langsung terjun ke lokasi untuk melihat langsung dan memberi dukungan secara moral kepada para korban kebakaran. Di samping itu juga menyerahkan bantuan masa panik berupa sembako, pakaian dan lainnya. Demikian, Ustazah. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan perangkat desa. Berikut tayangannya untuk Anda. Saat kejadian di mana posisi ya? Pas musibah, saya di dalam rumah sama keluarga, sekitar jam 10.30 atau 22.30. 22.30 ya? Iya. Karena pintu rumah tertutup, ada yang berteriak, ya Cut, kebakaran, keluar. Saya keluar, saya lihat api sudah membesar di tengah-tengah itu. Perkirakan daerah rumah si Purba, daerah itu, kita rumah Purba. Nah, setelah itu menjalar. Kira-kira kalau menurut informasi ada 6 atau 17 rumah, unit rumah. Proses pemadaman sendiri gimana tuh? Kira-kira setengah jam kemudian sudah datang bantuan, ya, insyaallah. Kebetulan rumah saya pas di samping kebakaran. Dengan izin Allah masih lama. Proses pemadaman sendiri berlangsung berapa lama kira-kira, Pak? Cukup lama, Pak. Itu ada sekitar 5 unit kalau tidak salah, atau lebih. Dari belakang, dari depan, sekitar 2 jam lebih. 2 jam. Oke, terima kasih. Nah, karena rata-rata bangunan rumah dari kayu. Ya, dan berdempetan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Solo Jogja, tepatnya Sumber Lor Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, pada Minggu 28 November. Peristiwa kecelakaan itu mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat dan melibatkan antara sepeda motor Honda Supra dan Kawasaki Ninja. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Tri. Halo Mei, dan Tribun dimanapun Anda berada. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi kecelakaan itu terjadi. Ya, kronologi kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Solo Jogja yang terjadi pada Minggu pagi kemarin bermula saat pengendara sepeda motor Honda Supra melaju atau menyeberang dari arah Masjid Ijo menuju Jalan Pemuda. Di saat bersamaan saat melintangi Jalan Solo Jogja dari arah Solo, pengendara ini atau sepeda motor yang dikendarai oleh Hajah Pertiwiningsih yang merupakan seorang pensiunan guru PNS ini lalu tertabrak oleh seorang pengendara Ninja yang melaju kencang dari arah utara atau dari arah Solo.
akibatnya pensiunan guru PNS ini korban meninggal dunia di tempat dan si penabrak atau pengendara ninja mengalami luka-luka yang cukup serius dan hingga siang belum sadarkan diri. Gitu, Mei. Kemudian bagaimana dengan kondisi korban yang terlibat kecelakaan? Akibat kecelakaan yang terjadi pada pukul 8 pagi kemarin, korban yang bernama Hajah Pertiwiningsih yang berusia 64 tahun meninggal dunia di tempat, sedangkan yang pengendara ninja yang merupakan yang bernama Aditya Ramadhani warga Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang berusia 17 tahun mengalami luka-luka yang cukup parah sehingga langsung dilakukan ke rumah sakit, dan menurut informasi dari Satlantas Polres Klaten hingga pukul 12 siang pelajar tersebut belum sadarkan diri. Kemudian dari hasil pemeriksaan polisi, apakah sudah diketahui penyebab dari kecelakaan ini? Polisi yang mendapatkan laporan atau informasi kecelakaan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, polisi juga meminta keterangan para saksi yang melihat peristiwa tersebut. Dari kesimpulan sementara, dugaan kecelakaan tersebut diakibatkan kekurang hati-hatiannya pengendara ninja, yakni Aditya Ramadhani, karena terlalu kencang sehingga dia tidak mengetahui jika atau tidak bisa menghindar saat si korban ini menyeberang setelah melewati jalur dari Solo Jogja dan menuju jalur ke Solo Jogja Solo, seperti itu. Baik, terima kasih Tri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dilaporkan hilang, diduga terseret arus. Korban diduga hilang terseret arus di Sungai Kunyi, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali. Korban diketahui bernama Zainuddin, berusia 50 tahun. Untuk mengetahui info lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami rekan Hasan Basri, jurnalis Tribun Sulbar yang akan menyampaikan laporannya. Halo Hasan. Ya, halo Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi sehingga korban ini hilang. Oh ya, betul sekali Mei, bahwa hari ini memasuki hari ke proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, TNI, Badan Penanggulangan Bencana, Kepolisian, dan Damkar. Saat ini terus melakukan dengan cara menyusuri sepanjang sungai yang menjadi lokasi diduga korban hilang terseret arus sungai. Adapun kronologi kejadian awalnya ini korban bernama Zainuddin ini berusia 50 tahun ini hilang pada saat hendak pulang dari sawahnya menuju ke rumahnya, karena memang saat itu kondisi memang cuaca buruk dan sungai di area itu memang deras, dan keluarga korban diduga terseret hanyut karena pada saat kejadian hanya ditemukan kendaraan sepeda motor di sekitar pinggiran. Begitu. Kemudian proses pencarian ini sudah memasuki hari keberapa dan apakah ada kendala dalam pencarian korban? Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini sudah memasuki hari kedua proses pencarian, dan untuk proses pencarian melibatkan sekitar 50 personil gabungan, dan saat ini juga dibantu oleh dari tim SAR dari kampus UNM dan Universitas Hasanuddin Makassar itu melakukan proses pencarian. Dan titik pencarian sendiri dilakukan beberapa titik seperti di lokasi tempat di mana korban awal ditemukan, dan kedua di sekitar bendungan dan di area radius 6 kilometer. Dan untuk mengenai kendala, menurut dari informasi dari Ketua atau Kepala Tim Siaga SAR Polewali, memang proses pencarian ini selalu mengalami kendala karena kondisi cuaca di Polewali Mandar ini tengah buruk, di mana sering terjadi hujan dan arus sungai juga sangat deras. Begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan keluarga almarhum serta Ketua Tim Siaga SAR Polewali. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi
Tadi Bapak ini kan mulai pukul 3 dia berangkat ke sawah dan dikerja, dan kebetulan ada keluarga yang lihat dia balik jam 5 karena untuk pulang, tapi dugaan sementara ini apakah terbawa arus apa tidak. Dan tadi salah satu keluarga juga temukan topi, dan topinya itu kami belum pastikan apakah itu topi yang dipakai pada saat berpergian, tapi yang jelasnya itu topi adalah milik bapak saya. Di bantaran sungai ditemukan? Iya, di bantaran sungai di atas akar-akar, tapi tidak masuk di, kalau dibawa di logika kan tidak akan terbawa arus, dia di atas terdatang di akar-akar. Memang setiap hari bapak ini ke sawah atau bagaimana? Iya, setiap hari. Tidak setiap hari juga, kebetulan dia ada kegiatan di sawah, dia berangkat jam 3 itu untuk balik. Kebetulan saat kejadian ini memang kondisi cuaca lagi nih. Iya, pas dia berangkat karena di hulu sudah kayaknya mulai jam 3 dia sudah deras, jadi sebelum berangkat ke sawah, pas berangkat belum banjir, dan setelah mau balik airnya sudah naik. Kebetulan sempat lihat bapak pulang ya dari sawah? Iya, ada salah satu keluarga yang lihat bapak pulang dari sawah menuju untuk penyeberangan, tapi dan air pada saat itu ini adalah tahun ini adalah banjir yang terbesar karena luapannya air. Oke, untuk izin melaporkan selamat siang. Operasi SAR hari kedua untuk saat ini korban atas nama Bapak Saniuddin umur 50 tahun sampai saat ini belum ditemukan Mas Mir. Dan kondisi yang dihadapi tim SAR gabungan Basarnas itu sendiri, yang pertama arus deras, terus ranting yang memang notabene perahu kami di tim SAR gabungan itu agak kesulitan seperti itu. Dan munculnya batu-batuan yang runcing, terus tebing-tebing yang agak riskan untuk menyisir, teman-teman. Kondisi cuaca sendiri? Untuk kondisi cuacanya untuk di sore hari itu kadang ini hujan deras, mengakibatkan teman untuk optimalnya pencarian agak kesulitan pandangan dari jarak pandangnya. Apakah ada tambahan bantuan untuk pencarian? Untuk tambahan bantuan kami ada dari SAR UNM sama SAR Unhas, tambahan dari KPA Kalpataru. Ya. Totalnya sekitar berapa itu? Totalnya sekitaran 50, kurang lebih 50. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station atau BTS di Pekon Gisting Permai, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus roboh. Peristiwa ini terjadi diduga akibat angin kencang. Menara BTS roboh dan menimpa tanaman tomat milik warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, Tri Yulianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tri. Halo. Halo. Ya, Halo. silakan dengan informasi Anda. Bagaimana kronologi robohnya menara BTS di Pekon Gisting Permai, Kabupaten Tanggamus ini? Terima kasih, Mei. Untuk menara roboh ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 19.15 gitu. Mulanya sejak sore itu angin kencang berhembus di daerah sekitar lokasi kejadian. Kemudian pada malam harinya terdengar suara gemuruh seperti atap rumah roboh gitu. Kemudian warga-warga mencarinya dan akhirnya diketahuilah bahwa itu adalah suara dari menara yang roboh. Hal itu diketahui dari informasi istri dari Ketua RT, yaitu Julian, bahwa dia melihat menara tersebut bergerak-gerak gitu. Kemudian warga mendatangi menara tersebut dan benar bahwa menara tersebut roboh. Kemudian untuk gimana? Silakan Anda lanjutkan informasi Anda. Untuk menara roboh pada kebun tomat situ, kemudian akses sebelahnya kebun tomat adalah kebun cabai. Jadi kerugian terbesar adalah pada kebun tomat gitu. Kemudian bagaimana kondisi sinyal telekomunikasi setelah robohnya menara BTS tersebut? Untuk sinyal di beberapa wilayah tidak ada sinyal, seperti di desa sebelahnya yaitu Desa Batu Keramat, Tanjung Jati itu tidak ada sinyal.
Kemudian daerah lain cuman belum diketahui daerah mana itu yang tidak ada sinyal. Lalu terkait evakuasi menara BTS sendiri, apakah sudah ada upaya dari pihak terkait? Untuk menara pembongkaran mungkin dilakukan beberapa waktu ke depan, cuman untuk dari pihak Telkomsel sudah melakukan kompensasi kepada pemilik tanaman, yaitu Lagino dan Harno. Mereka diberi masing-masing uang gitu supaya ganti rugi kerusakan tanaman. Baik, terima kasih Tri Yulianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih Mei. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut melakukan aksi bersih pantai di kawasan Tugu Merpati, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin 29 November. Kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-76 Armada Republik Indonesia tahun 2021. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Rezi Aswar, jurnalis Tribun Padang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rezi. Ya, baik. Bisa Anda jelaskan terkait kegiatan aksi bersih pantai pada hari ini seperti apa, Rezi? Iya, aksi bersih pantai ini dilakukan oleh prajurit dari TNI Angkatan Laut, di mana aksi bersih pantai ini dilaksanakan di kawasan wisata yang ada di kawasan Tugu Merpati, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana aksi bersih pantai ini yaitu dari mengumpulkan sampah-sampah yang ada di kawasan pantai yang terbawa oleh aliran sungai atau dari muara yang ada di sekitar lokasi pantai, yaitu Muara Lasa, dan seperti sampah yang ditimbulkan oleh adanya pengunjung atau di lokasi wisata gitu. Jadi sampah-sampah ini dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan bak mobil sampah ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Gitu, Mei. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul berapa dan diikuti oleh siapa saja? Iya, untuk kegiatan ini sejak pagi hari sekitar pukul 7 sudah diikuti, sudah dilaksanakan aksi bersih-bersih sampah, yaitu mengumpulkan atau memungut sampah dari bibir pantai, dimasukkan ke dalam karung, dikumpulkan, dan ada juga yang dibakar dan dimasukkan ke dalam mobil bak sampah, dan di mana juga diikuti oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Satpol PP, dan instansi lainnya seperti Kodim dan lain-lain. Kemudian bisa Anda jelaskan tujuan dari diadakannya kegiatan ini, Rezi? Iya, kegiatan ini dalam rangka HUT ke-76 Armada Republik Indonesia tahun 2021, di mana kegiatan ini salah satu rangkaian dari kegiatannya, di mana sudah dilaksanakan seperti donor darah, kegiatan selanjutnya yaitu sekarang pungut sampah atau bersih pantai, dan dilanjutkan nanti seperti anjang sana dan ziarah makam itu, di mana kegiatan pada hari ini dimaksudkan dengan tujuan di mana masyarakat bisa hidup bersih dan sehat agar tidak sehingga terhindar dari penyakit atau lainnya gitu. Selain itu dan Lantamal 2 Padang juga mengingatkan masyarakat di mana tetap menjaga kebersihan agar selalu sehat dan juga menjaga protokol kesehatan, begitu Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Lantamal 2 Padang. Berikut tayangannya untuk Anda. Komandan, ini dalam rangka kegiatan apa hari ini? Hari ini adalah rangkaian acaranya dalam peringatan Hari Armada RI tahun 2021, di mana semuanya dipusatkan rencananya nanti di Surabaya. Kalau untuk yang hari ini di lokasi ini apa aja kegiatannya? Yang untuk hari ini yang di Kota Padang apa aja kegiatannya? Kegiatan ini untuk hari ini memang dikhususkan untuk bersih-bersih pantai. Sudah ditetapkan, sudah di jadwal-jadwalnya. Dari kemarin-kemarin sudah ada donor darah, sekarang pantai Anjang sana, dan nanti ada ziarah lainnya. Untuk prajurit hari ini untuk bersih-bersih pantai ada berapa? Kita melibatkan ada dari perwakilan Kodim, ada perwakilan dari Satpol PP Kota, ada Dinas Kebersihan, ada dari Lanut, ya kurang lebih 250-an kita libatkan. Harapannya dalam kegiatan ini apa, Komandan? Harapannya kita peduli lingkungan, menjaga kebersihan adalah hidup kita biar sehat. Dan kita dalam rangka juga masih pandemi ini, kita prokes juga
supaya kita lebih tambah siap. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau
Saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah kabar ini kamu? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil mengamankan 2 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 1.000 butir pil ekstasi dari seorang kurir dan bandar besar di wilayah Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi Riau, Suban Tungkal Ulu pada Minggu 28 November dini hari. Petugas meringkus seorang kurir Beni Haryanto dan bosnya bernama John Kuswadi alias Wadi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aryo Tondang, jurnalis Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aryo. Halo Mei, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi penangkapan pelaku. Baik, terima kasih Mei dan Tribuners. Di mana memang pada hari Minggu kemarin, tim berantas BNNP Jambi berhasil meringkus kilogram sabu-sabu. Di mana memang penangkapan ini sudah terpantau dan bandar juga merupakan TO lama dari BNNP. Penangkapan berlangsung dramatis, Mei, di mana memang saat itu bandar atau kurir ini lebih dulu diamankan setelah membawa 2 kg sabu dari Pekanbaru bersama satu orang rekannya, kemudian berhasil dihentikan oleh tim gabungan di depan pos PJR di Lantas Polda Jambi. Kemudian setelah berhasil menangkap satu orang kurir, kemudian petugas mengembangkan kasus tersebut dan berhasil mengamankan satu orang bandar di kawasan Merlung, tepatnya di sebuah base camp yang memang menjadi persembunyian dari bandar besar ini. Begitu, Nih. Kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, barang bukti ini didapatkan dari mana? Halo? Halo Aryo? Ya, bisa diulangi lagi? Iya, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, barang bukti ini didapatkan dari mana? Oh, baik, Mei, di mana memang sesuai dengan keterangan dari pihak BNNP sendiri, barang bukti ini didapat atau dijemput dari wilayah Pekanbaru. Dibawa oleh dua orang kurir, namun yang berhasil ditangkap adalah satu orang kurir bernama Beni, sementara yang saat itu membawa atau memegang barang bukti berhasil melarikan diri. Dan keterangan sementara dari para pelaku, barang tersebut dipesan dari bosnya yang berada di wilayah Medan, Sumatera Utara, begitu. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Berantas BNNP Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, malam ini kita dapat mengamankan ada 2 orang. Yang pertama, yang perannya dia mengaku sebagai kurir yang mengambil barang narkotika berupa sabu dan ekstasi dari daerah Pekanbaru. Kita amankan kurir tersebut di daerah Suban. Kemudian kita juga mengamankan satu orang lagi di daerah Merlung sebagai pemesan barang atau bandarnya. Nah, saat ini sudah kita akan gelandang ke kantor BNNP Jambi. Menurut keterangan dia, satu kemasan teh itu ada 1 kilo, jadi kita amankan tadi 2 kilo kurang lebih. Selain sabu ada inek juga ya? Ada ekstasi yang juga kita amankan, yang warna merah, kurang lebih sekitar 9 bungkus plastik sedang.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang berbondong-bondong ke Kali Anyar pada Minggu 28 November. Warga terdiri atas anak-anak hingga dewasa berebut untuk menangkap ikan lele di sungai. Mereka menangkap ikan menggunakan alat tradisional seperti jala, jaring, dan dok-dok. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, dapat Anda jelaskan bagaimana situasi saat acara pesta menangkap ikan lele di Desa Kampung Baru ini? Baik rekan Mei, perlu dijelaskan bahwa kemarin pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 28 November 2021, di mana masyarakat Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan melaksanakan pesta menangkap ikan lele di rekan Mei. Di mana menangkap ikan lele ini dilaksanakan di depan rumah kepala desa terpilih, yakni Bapak Urdin, dalam rangka para tim dari kemenangan tim Bapak Urdin ini menyelenggarakan acara menangkap ikan, sehingga ketika Tribun Banten mencoba berada di lokasi, bahwa masyarakat di sana sangat antusias untuk mencari ikan lele dengan berbagai macam alat tradisional, Mei. Kemudian dalam rangka apa warga Kampung Baru ini menangkap ikan lele di sungai? Baik, untuk kegiatannya sendiri menurut informasi yang diterima bahwa acara tersebut diselenggarakan oleh tim dari kemenangan Bapak Urdin selaku kepala desa terpilih, di mana mereka menyelenggarakan pesta menangkap ikan ini dalam rangka syukuran atas terpilihnya Bapak Urdin sebagai kepala desa. Mei. Lalu bagaimana tanggapan dari Kepala Desa Kampung Baru yang terpilih sebagai Kades periode 2021 hingga 2026 ini? Baik, untuk tanggapan dari Kepala Desanya sendiri, Bapak Urdin menjelaskan bahwa acara tersebut bukan acara pribadinya beliau, di mana acara ini murni acara dari tim kemenangannya. Dan pelaksananya sendiri berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga jam 2 siang, Mei. Di mana para ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak pada mencari ikan lele ini di sungai kali, di mana ikan tersebut diberikan sebanyak 2,5 kuintal ikan lele yang kemudian direbutan kepada masyarakat untuk mencari ikan di sana. Adapun untuk kegiatannya sendiri, dari pihak kepala desanya sendiri menghimbau untuk tetap menjaga prokes, namun semua berjalan dengan lancar, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komunitas Ketapang Dive Kuawi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat kembali menggelar transplantasi atau penanaman kembali terumbu karang di wilayah Teluk Doreri. Meskipun setiap bulan dilakukan, aksi transplantasi karang oleh para anggota komunitas Ketapang Dive kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya kali ini para anggota menggelar transplantasi karang di media berbentuk pohon Natal dan diturunkan di dasar laut Teluk Doreri dengan kedalaman 8 meter. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Safwan Ashari, wartawan dari Tribun Papua yang akan menyampaikan laporannya. Halo Safwan. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa pelaksanaan transplantasi karang oleh komunitas Ketapang Dive di Manokwari ini? Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Papua Barat bahwa sejak sekitar pukul 2 siang kemarin, komunitas Ketapang Dive Kuawi Manokwari kembali menggelar transplantasi karang di sekitaran Teluk Doreri. Kegiatan ini memang ditujukan untuk menjaga dan juga melindungi habitat dan ekosistem bawah air di wilayah Teluk Doreri itu sendiri. Sudah beberapa bulan ini mereka melakukan kegiatan transplantasi, namun baru kali ini mereka melakukan transplantasi karang dengan tajuk menyambut bulan Desember dan Natal. Momentum Natal untuk 2021 ini, Mei. Baik, lalu kenapa mereka membuat transplantasi karang di media berbentuk pohon Natal? Iya,
media berbentuk pohon Natal ini mereka ingin maksud di balik kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Ketapang Dive ini sendiri, mereka ingin mengajak sebab selama ini kan umat Nasrani melaksanakan Natal di darat dan juga di gereja dan lain-lain. Sementara mereka ingin melakukan hal yang berbeda dengan yang sering dilakukan oleh masyarakat Nasrani pada umumnya. Dan lewat momentum ini mereka ingin mengajak anak-anak muda dan juga masyarakat Manokwari untuk sama-sama melindungi dan melindungi ekosistem bawah laut di wilayah Teluk Doreri itu sendiri. Begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Komunitas Ketapang Dive Kwawi Manokwari. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini jadwal rutin kami Ketapang Dive. Setiap bulan kami akan melakukan penanaman terumbu karang atau transplantasi karang. Bulan-bulan lalu kami melakukan itu dari bulan Juni hingga November. Hari ini kami turunkan schedule bulan Desember dan kami ambil tema transplantasi kali ini tema Natal. Sehingga kami sedikit turun dengan atribut Natal dan kami membuat media karangnya berbentuk pohon Natal. Pohon Natal itu medianya kami ikat dengan karang, nanti sedikit gelap kami akan nyalakan lampunya semua sehingga dia berbentuk pohon Natal. Kira-kira apa pesan yang tersirat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Ketapang Diver? Pesannya kita kaum muda mau untuk menjaga laut. Generasi penerus harus peduli dengan laut. Siap. Untuk lewat momentum Natalnya. Lewat momentum Natal, semua Natal tidak hanya dilakukan di darat, kami sebagai diver juga akan lakukan di laut. Natal. Lebih tepatnya ini tuh di perairan apa ya? Ini Teluk Doreri, tepatnya Pulau Sinap. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi kehidupan masyarakat di Pulau Pelampung Selat Malaka tak banyak diketahui. Di pulau itu fasilitas cukup terbatas, layaknya pulau terdepan tertinggal dan terisolir. Pulau ini salah satu pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Singapura. Di pulau ini kita akan melihat jelas ratusan kapal super tanker melintas dan berjejer di perairan ini. Perairan ini cukup sering terdengar karena sangat strategis di dunia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Beres. Ya, halo rekan Dea, rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di Pulau Pelampung Selat Malaka ini. Baik, terima kasih. Selamat siang, Tribuner. Nah, jadi Pulau Pelampung, pulau yang sangat strategis di Kota Batam ataupun yang terletak di Selat Malaka. Nah, pulau ini memiliki jalur yang cukup strategis yang diapit 3 negara begitu, yang terletak di selatan dan barat Singapura dan Malaysia. Nah, jadi pada proses perjalanan ketika saya sampai di sana, saya menyaksikan betul bagaimana suasana aktivitas kapal-kapal tanker yang setiap hari melintasi daerah tersebut. Namun di lokasi itu juga ada beberapa warga ataupun tepatnya di Pulau Pelampung yang dihuni hanya 7 kakak ataupun belasan orang ataupun ya keluarga begitu. Nah, jadi masyarakat yang tinggal di sana kehidupannya terbatas dan banyak permasalahan yang dihadapi dan dilalui cukup konflik begitu, rekan Mei. Kemudian dapat Anda jelaskan apa kendala yang selalu dihadapi masyarakat perbatasan Pulau Pelampung ini? Baik, kita cukup banyak berbincang dengan masyarakat pulau di sana. Salah satu masyarakat Pulau Pelampung, sebut saja Pak Min, bersama keluarga, ada juga Bu Sahara yang usianya sudah 77 tahun, dan bersama Majlan. Nah, mereka ini keluarga besar begitu. Jadi ada sejumlah permasalahan yang kerap dihadapi mereka, terutama karena notabene juga masyarakat pulau yang setiap hari melaut
Nah, ini lokasi antara Pulau Pelampung dengan perairan Selat Malaka ataupun OPL itu sangatlah dekat. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat ataupun bisa lihat langsung di video, itu berkisar 2 km begitu. Nah, jadi setiap kali masyarakat nelayan Pulau Pelampung turun melaut, mereka selalu terbawa arus begitu. Menurut perkiraan mereka belum jauh. Namun ketika mereka mendekati perairan Selat Malaka ini, mereka akan langsung didatangi Marine Police ataupun polisi perairan Singapura. Nah, lalu mereka akan diusir. Kapal polisi Singapura ini akan mendekat dan mengeluarkan bunyi bahwa pertanda mereka nelayan yang sudah mendekat itu sudah memasuki perairan begitu. Nah, jadi nelayan ini merasa selalu mendapatkan ancaman begitu ataupun intimidasi ketika melakukan pencarian ikan. Nah, sementara mereka membawa bahwa GPS mereka masih berada di perairan Indonesia. Namun ketika mereka mencari ikan di perairan tersebut, polisi Singapura selalu mengusir mereka begitu. Nah, ini ancaman yang selalu didapati oleh masyarakat Pulau Pelampung saat melaut. Ya, rekan Mei. Kemudian dapat Anda jelaskan lebih jelas lagi di mana letak Pulau Pelampung ini? Baik, Pulau Pelampung salah satu pulau penyangga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, jika kita sering mendengar ada Pulau Nipah, ada Pulau Takong, ada Pulau Pelampung. Nah, paling terdepan di antara Pulau Nipah itu merupakan Pulau Pelampung. Nah, ini berseberangan langsung dengan Pulau Senang. Itu Anda bisa lihat di video. Itu merupakan Pulau Senang yang langsung dilintasi ataupun beberapa kapal tanker super raksasa berlabuh di jalur perairan OPL tersebut. Nah, Pulau Pelampung juga berada di kecamatan Belakang Padang ataupun Kelurahan Pemping, Kota Batam. Ya, rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang nelayan Pulau Pelampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Di mana batas kita sebenarnya? Antara kita sama ujung sana kita nggak tahu loh batas kita di mana. Kan menggunakan GPS. Dan titik GPS sampai sekarang nggak jelas. Minta sama ini lain, minta sama ini lain. Istilahnya GPS dari titik koordinat tadi dari waktu ke waktu kan istilahnya diperbaharui, ada lagi perundingan baru. Jadi kita mau yang terupdate gitu, kita sampai sekarang nggak tahu. Kadang kan kalau kita melaut atau mancing sering dikejar-kejar gitu kan. Karena apa? Karena nggak kejelasan tadi. Kalau jelas kan kita bisa menjaga jarak. Oh, ini udah dekat keluar, masuk lagi ke dalam gitu. Jadi sampai sekarang nggak jelas gitu. Pemerintah belum menegaskan ke khususnya masyarakat perbatasan, ini loh titik kita, di sebelah sini titik kita segini, istilahnya ngapain? Titik-titik itu disimpan, bagikan ke masyarakat. Khususnya kita perbatasan, itu yang kita butuhkan. Ini loh batas kita, ini kayak di darat kan ini ada patuk-patuknya segala macam. Kalau kita yang GPS, tapi tolonglah yang nomor-nomor koordinat tadi bagikan ke masyarakat. Ke sana kadang kita dikejar. Kita dikejar dalam konteks tidak tahu mana lah batas sebenarnya. Yang ngejar siapa? Ngejar siapa? Pernah, Pak? Sering, bukan pernah lagi sorry. Sama Singapura, penjaga perbatasan, Coast Guard mereka lah gitu kan. Gitu. Jadi kan saya sampai sekarang kalau mau dikatakan pasti ini batasnya nggak bisa juga. Kenapa? Sampai di sana kita juga dikejar-kejar juga gitu. Jadi kita masih bertanya dari pemerintah kita sampai sekarang belum menurunkan mensosialisasikan lah istilahnya kan ke masyarakat. Pernah sampai mengalami ini Pak, semacam intimidasi ataupun kalau intimidasi fisik? Enggak, cuma intimidasi ya kayak diputar-putarnya itu aja, disuruhnya keluar, nah udah gitu aja. Kalau Singapura. Kalau didatangin gitu Pak? Ya didatangin, kita didatangin suruh keluar segala macam. Itu tadi kan karena nggak ketahuan kita titik koordinat kita di mana gitu loh. Kalau di darat kan kita bisa nampak ini patok, tapi karena menggunakan GPS, nah titik tadi itu yang kita butuhkan gitu sebagai pegangan. Kita
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka menggelar safari politik dan sosialisasi pencalonannya sebagai calon gubernur Sultra. Dalam agenda tersebut, Andi didampingi Ketua DPD Gerindra Sultra, Andi Adi Aksar. Selain safari politik, Purnawirawan Jenderal TNI AD itu juga menggelar jalan sehat dan undian berhadiah bersama masyarakat di Andolo. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sultra, Laude Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Laude. Halo. Iya, silakan dengan informasi Anda bisa digambarkan seperti apa safari politik ex-Pangdam Hasanuddin Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka di Konawe Selatan ini. Ya, terima kasih. Selamat sore, Tribuners. Hari ini saya melaporkan bahwa kemarin Bapak Majen TNI Andi Sumangeruka, Ketua Dewan Pembina Aku Sahabat Rakyat ya, sama Sahabat Rakyat melakukan safari politik di Kabupaten Konawe Selatan. Safari politik ini merupakan yang kesekian kalinya dilakukan Bapak Andi Sumangeruka. Sebelumnya dia mengunjungi Kolaka dan Kolaka Utara, terus ada beberapa daerah di Kabupaten Buton, Bau-Bau, dan Bombana. Dan mulai kemarin itu Bapak Andi Sumangeruka mengunjungi Kabupaten Konawe Selatan. Dalam kunjungan itu Bapak Andi Sumangeruka ya ditemani oleh Ketua DPD Gerindra Sultra, Andi Adi Aksar, kemudian ada juga anggota DPR Kota Kendari yaitu Andi Sulolipu dan calon Wali Kota Kendari Bapak Abdul Razak. Dalam kunjungan itu Bapak Andi Sumangeruka mengajak masyarakat melakukan jalan santai, terus ada juga senam bersama, dan ada juga undian berhadiah serta vaksinasi gratis untuk masyarakat di Andolo. Kemudian siapa saja pihak yang ikut meramaikan dan ikut bersama Andi Sumangeruka ini? Untuk yang ikut bersama Bapak Andi Sumangeruka itu ada dari pengurus Gerindra Sultra, ada juga dari DPC Gerindra Kabupaten Konawe Selatan, serta dari rombongan dari Yayasan Aku Sahabat Rakyat yang dibentuk oleh ASR. Lalu dapat Anda jelaskan apa tujuan dari safari politik ini? Ya, tujuan dari safari politik Bapak Andi Sumangeruka itu sebagai salah satu bentuk untuk keseriusan dirinya untuk maju di pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di 2024 mendatang. Kemudian dia juga Bapak Andi Sumangeruka melalui Yayasan Aku Sahabat Rakyatnya memang rutin menggelar kegiatan sosial, membagi beras atau membantu masyarakat serta pembangunan masjid itu rutin memang dilakukan. Bapak Andi Sumangeruka kepada masyarakat juga mengatakan bahwa jika melihat antusias masyarakat yang menginginkan dirinya menjadi gubernur, maka dia siap maju menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana antusias masyarakat dengan adanya safari politik ini? Ya, dari beberapa kunjungan itu di Kolaka Utara, dan hingga hari ini di Konawe Selatan itu banyak masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan Bapak Andi Sumangeruka ini. Bahkan ada masyarakat yang menginginkan bahwa Bapak Andi Sumangeruka harus maju ke pemilihan gubernur untuk bisa mewujudkan keinginan dari masyarakat. Memang ada beberapa keinginan masyarakat yang disampaikan kepada Bapak Andi Sumangeruka saat kunjungan itu. Saat itu yang pertama mengenai di Konawe Selatan itu khususnya jalan, bahwa beberapa pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara itu mereka mengatakan banyak yang jalan dari yang ada di lingkungan mereka itu tidak diperbaiki, belum diperbaiki. Terus ada pula yang meminta masyarakat agar Bapak Andi Sumangeruka itu ketika menjabat jadi gubernur lebih rutin memberikan bantuan pembangunan masjid dan membantu masyarakat melalui gerakan ASR. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Dewan Pembina Aku Sayang Rakyat atau ASR. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan kita tahu bahwa masih ada proses waktu yang akan kita lalui. Tetapi minimal saya memberikan gambaran kepada saya bahwa mereka antusias. Kita antusias, maka saya juga merasa bahwa memang memantapkan saya untuk maju kepada pilgub itu. Kan itu sebenarnya.
Kan kita harus lihat apakah kira-kira betul-betul mereka antusias dan mereka memang betul-betul kita diamanahkan. Nah, dari indikatornya. Sejauh ini pandangannya ESR itu mereka sudah memberikan amanah itu. Sejauh ini kan kita lihat dari indikatornya itu adalah antusiasme. Kalau mereka antusias kan berarti kan kita menganggap bahwa memang betul-betul mereka menginginkan itu. Sehingga itu ada salah satu indikator yang kita gunakan. Nah, kira-kira begitu, ya. Ada lagi? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!